yang terjadi setelah persalinan? Sekarang ini mungkin Anda sudah tahu banyak hal tentang proses persalinan. Mulai dari apa itu kontraksi, kemudian yang asli atau yang palsu, bagaimana cara nafas dan mengejan selama proses persalinan, bagaimana cara bergerak di sela-sela kontraksi untuk mempercepat proses persalinan dan lainnya. Tapi habis bayi Anda keluar atau lahir, Anda tiba-tiba kayak terus aku habis ini harus gimana ya, kayak gitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada bayi Anda tepat setelah ia lahir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk Anda. Hai, saya Yesi, bidan, pemilik bidan kita, pemilik klinik bidan kita di Klaten juga, dan YouTuber, penulis, dan juga seorang ibu. Nah, hal pertama yang akan terjadi setelah bayi Anda lahir tentunya adalah bahwa bayi Anda akan mengambil nafas pertamanya. Jadi, pas Anda ngelihat film atau sinetron yang ada adegan melahirkannya, mungkin Anda sering lihat adegan yang menunjukkan bayinya langsung nangis, tepat setelah ia keluar. Nah, di kenyataannya ini bisa saja nggak terjadi, guys. Jadi beberapa bayi bisa diem saja pas dia keluar dan baru mulai menangis ketika dia mendapatkan rangsangan yang dilakukan agar si bayi mengambil napas pertamanya. Seperti misalnya punggungnya diusap, kepalanya diusap, seperti itu. Nah, sebelum bayi Anda dilahirkan, paru-paru bayi Anda tidak terbiasa untuk menukar oksigen dan paru-paru bayi Anda dipenuhi dengan cairan. Jadi selama di kandungan, tubuh bayi Anda itu akan mengalirkan darahnya menjauhi paru-paru. Namun ketika bayi Anda mulai bernafas, akan ada perubahan tekanan di paru-paru yang mana ini membantu mengarahkan aliran darah jadi darah akan mulai dipompa di paru-paru untuk membantu pertukaran oksigen. Nah, ada beberapa bayi yang cairan di paru-parunya itu banyak banget. Jadi provider Anda akan membantu menaikkan cairan di paru-parunya dengan memberikan rangsangan kepada si bayi. Seperti dengan mengusap punggungnya atau memijat-mijat si dedek bayi. Oleh karena itu, apabila bayi Anda tidak langsung menangis setelah dilahirkan, nggak usah panik dulu. Karena seringkali bayi Anda cuma butuh dirangsang saja. Hal kedua yang akan terjadi adalah tali pusar bayi Anda akan putus. Normalnya beberapa saat setelah bayi Anda lahir, provider Anda akan mengklem tali pusat Anda dan tali pusat bayi Anda dan kemudian memotongnya di antara dua klem yang dipasangkan. Tenang saja, karena prosedur ini tidak menyakitkan baik untuk Anda maupun untuk bayi Anda karena tidak ada syaraf di tali pusat. Sekarang ini mulai banyak direkomendasikan untuk menunda pemotongan tali pusat yang mana berarti provider Anda akan menunggu sampai tali pusat bayi Anda berhenti berdenyut. Penundaan ini dilakukan untuk berbagai alasan seperti untuk meningkatkan cadangan hemoglobin dan zat besi di dalam darah bayi, meningkatkan sirkulasi dan jumlah sel darah merah dan sel punca dan T-sel gitu kan, sel inti. Dan juga Anda ataupun pasangan Anda juga dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemotongan tali pusar ini. Metode pemotongannya pun juga ada banyak. Komunikasikan dengan provider Anda dulu ya sebelumnya. Nah, hal ketiga yang akan terjadi adalah provider Anda akan membersihkan bayi Anda dan memeriksa tanda-tanda vitalnya, juga refleks-refleksnya. Pengecekan tanda vital ini termasuk pengecekan suhu tubuh bayinya, detak jantung, kemudian ritme pernafasan, berat badan, panjang badannya, diameter kepala, diameter dada, lingkar perutnya, dan lain sebagainya. Provider Anda juga akan mengukur kesejahteraan janin Anda menurut metode Apgar Score namanya.
Untuk mengukur Apgar Score, metode provider Anda akan menilai bayi Anda berdasarkan 5 faktor, yaitu warna kulit, nafas, detak jantung, pergerakan, dan refleks bayi setelah diberikan beberapa rangsangan. Bayi Anda akan menerima 0-2 poin di setiap faktor tersebut dalam Apgar Score, dan kalau dijumlah semua dari 5 poin tersebut tergantung nilainya tinggi atau tidak. Nah, yang tertinggi tentunya 10. Tapi bayi jarang banget Apgar Score bisa 10 di menit pertama. Nah, yang normal berarti berapa? Apgar Score-nya 7-9. Itu udah dinilai cukup tinggi. Apgar Score yang lebih rendah dari itu juga belum tentu berarti ada sesuatu yang salah dengan bayi. Karena bisa saja bayi Anda sehat, memiliki Apgar Score rendah, tapi setelah proses rendah ketika proses persalinannya cukup lama, sulit dan juga membuat bayi Anda stres. Inilah mengapa provider Anda biasanya melakukan tes Apgar Score selama 2 kali, yaitu 1 menit pertama dan 5 menit setelah bayi Anda lahir. Sehingga mereka dapat melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Apabila Apgar Score bayi sangat rendah, bayi Anda kemungkinan besar akan memerlukan perawatan khusus. Nah, hal keempat yang akan terjadi adalah provider Anda akan menawarkan pemberian suplemen vitamin K untuk bayi Anda. Apabila Anda ingin, provider Anda akan menanyakan apakah ingin suplemen tersebut diberikan lewat suntikan atau lewat oral saja. Seharusnya pemberian suplemen ini sudah diinformasikan terlebih dahulu di awal kehamilan sewaktu ANC. Tapi ada banyak ibu yang ternyata belum pernah diinformasikan tentang hal ini. Jadi mereka nggak tahu kenapa bayinya butuh vitamin K. Jadi vitamin K ini membantu penggumpalan darah untuk mencegah terjadinya perdarahan. Tapi terkadang bayi hanya menerima sedikit asupan vitamin K selama di dalam kandungan. Selain itu, di hati bayi Anda juga masih belum matang hatinya. Kemudian sehingga kurang bisa memproduksi substansi yang diperlukan untuk pembekuan darah atau penggumpalan darah. Oleh karena itu, beberapa tenaga kesehatan merekomendasikan pemberian vitamin K setelah persalinan. Beberapa tambahan kemudian yang telah diinformasikan di atas itu seharusnya dilakukan sembari Anda memeluk bayi Anda di dada Anda. Kalau di poin-poin sebelumnya peran Anda cukup pasif, poin inilah peran Anda benar-benar penting. Anda biasanya akan telanjang dada dan bayi Anda akan diletakkan ke perut dan dada Anda. Kontak kulit ke kulit antara Anda dan bayi Anda tidak bisa disepelekan karena dengan skin to skin atau kulit ke kulit itu Anda dapat menciptakan bonding dengan si kecil setelah dia lahir, dan bonding ini memiliki berbagai manfaat untuk Anda dan bayi Anda, seperti meningkatkan suhu tubuh bayi Anda, menjaga suhu tubuh, termoregulasi namanya, meregulerkan detak jantungnya, menstimulasi pernafasan, pencernaan, kemudian merangsang keluarnya hormon-hormon penting untuk menyusui, dan masih banyak lagi. Nah, kontak dari kulit ke kulit ini harus diiringi dengan inisiasi menyusui dini. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang akan terjadi pada bayi Anda pada saat segera setelah dia dilahirkan. So, semoga informasi singkat ini cukup jelas bagi Anda dan bermanfaat bagi Anda. Selamat nonton video-video yang lain ya. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, kemudian komen dan klik tombol notifikasinya. Thank you. Dadah.